Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kevin Mardiansa Bayuardana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengkonversi data TXT menjadi DAT dan juga penentuan indeks Miller serta DHKL menggunakan software PowderX. Nah, pertama-tama kita buka dulu atau kita open dulu software Microsoft Excel-nya. Nah, kemudian setelah dibuka kita klik data, kita pilih data, lalu get external data, lalu pilih from text. Nah, kemudian ini datanya berupa file TXT, data XRD-nya, lalu kita import saja datanya. Nah, di sini kita pilih delimited aja, dan ini settingannya seperti ini, biarin, lalu kita next. Kemudian ini tabnya kita ganti, kita checklist komanya, nanti akan terbentuk pembatas seperti ini. Lalu kita next lagi dan finish. Nah, di sini dan untuk ini biarkan aja di sini datanya. Jadi kita klik OK dan datanya sudah muncul. Nah, kenapa sih kita harus mengkonversi data TXT ini menjadi DAT? Karena agar kita dapat menentukan indeks Miller dan DHKL di software PowderX-nya. Karena software PowderX ini membaca file yang DAT gitu. Jadi kita harus mengubahnya ke format DAT terlebih dahulu. Nah, setelah datanya muncul, kita cek dulu di Microsoft Excel teman-teman, apakah decimal separatornya itu sudah titik atau belum gitu. Kita ke option, lalu ke advance, dan ini decimal separatornya kita sudah titik karena sebelumnya saya sudah ubah. Nah, jadi teman-teman kalau masih koma, karena Excel biasanya desimalnya itu menggunakan koma, jadi teman-teman harus ubah dulu menjadi titik, langsung separatornya menjadi koma. Nah, setelah itu kita klik OK kalau sudah, lalu kita tambah 2 kolom di atasnya, insert, lalu shift cell down. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita hitung datanya ada berapa. Kita bisa klik Ctrl Shift lalu bawah. Nah, ternyata datanya ada 8.501. Ini kan karena kita tadi sudah ini 2 kolom ya. Nah, datanya ada 8.501 data. Kita masukkan aja 8.501 data untuk biar kita tidak biar kita tahu datanya ada berapa. 8.501 data, dan di sini kita harus tahu fasa si senyawa ini tuh apa gitu. Nah, sebelum kita melakukan penentuan indeks Miller ini, kita harus melakukan penentuan fase dan refinement di software match atau QualX. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan itu di software match. Senyawanya itu adalah TiO2 fasanya. Nah, jadi teman-teman harus menentukan fase dan refinement dulu di software match dulu gitu, agar setelah itu baru kita bisa menentukan indeks Miller dan DHKL-nya gitu. Kita tahu TiO2, jadi kita di sini isi TiO2. Udah, setelah kita isi, kemudian kita save aja, pilih file, kita save as, lalu browse, dan kita namain TiO2.dat, dan formatnya dalam bentuk teks MS-DOS. Nah, ini namanya TiO2.dat. Oke, sudah teks MS-DOS, lalu kita save aja. Nah, sudah tersave. Kalau sudah tersave, lalu kita buka software PowderX-nya. Oke, setelah terbuka software PowderX-nya, lalu kita pilih file nih, klik file, lalu import data,
lalu pilih yang XRD. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita ubah dulu ininya menjadi all files. Nah, nanti akan muncul semua di sini. Lalu kita pilih data yang tadi kita telah save dalam format DAT, yaitu TiO2 DAT. Kita open dan muncul kurvanya gitu, berarti terbaca gitu kan. Lalu kita gedein aja. Nah, kita bisa lihat bahwa kurva-kurva ini masih terlihat kasar, jadi kita harus lakukan smoothing dulu. Nah, kita klik smooth, lalu pilih adaptive smooth. Nah, untuk select point-nya kita coba dulu di 19 dan noise levelnya di 120. Nah, ini kalian teman-teman bisa coba sekiranya sudah bagus atau belum gitu. Kita show, lalu klik OK, dan terlihat sudah terlihat lebih smooth dari yang sebelumnya. Nah, terus karena ini kurvanya agak melayang dari sumbu X-nya, kita coba turunkan dulu si kurvanya itu dengan mengklik background di sini, lalu kita pilih. Nah, ini biarkan aja settingan seperti ini, lalu kita show dan OK. Setelah begitu, lalu kita pilih, kita akan memplotkan si puncak-puncaknya menggunakan plotting otomatis. Lalu kita pilih pick dulu nih, lalu pilih simple pick. Nah, ini kita akan plotting secara otomatis. Nah, select point-nya biarkan 25 dan intensity limitnya kita ubah jadi 17,5 aja biar terbaca yang puncak-puncak yang tingginya gitu, karena itu yang penting lah, puncak-puncak tinggi itu. Jadi kita show, lalu OK. Nah, muncul seperti ini, lalu kita biarkan aja, kita klik OK dan kita save aja formatnya dalam bentuk pic. Namanya kalian TiO2 aja atau bebas, terserah kalian. Lalu kita pilih save dan ya yes. Nah, akan muncul data seperti ini gitu. 2 theta, ada D, ada HIC, area, dan FWHM. Nah, kemudian kita bisa close aja. Lalu habis itu kita ke indexing. Kita akan mencari DHKL-nya dan index Miller-nya. Kita pilih indexing lalu DHKL. Nah, kita ganti menjadi TiO2 karena senyawa kita adalah TiO2 dan simetri kelasnya. Nah, kalian bisa, karena simetri kelas senyawa ini adalah orthorhombic karena tadi di match, teman-teman bisa lihat di match. Teman-teman bisa lihat di match. Nah, senyawanya kan bentuknya adalah orthorhombic. Berarti oke, udah orthorhombic. Nah, di sini sel parameternya kita ganti sesuaikan dengan yang ada di hasil refine ini yang ada di match. Nah, A-nya sebesar 91845. Kita bisa ubah jadi A-nya 91845. Untuk B-nya juga kita samain aja. Di sini 54556. 5.4556 dan C-nya 51443. 5.1443. Nah, setelah itu kita klik calculate. Nah, kemudian 2 theta errornya kita ganti jadi 0,9 aja. Kita coba di 0,9 dan checklist display HKL-nya, jangan lupa di checklist display HKL-nya. Kemudian kita pilih pick match. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini muncul. Nah, ini tuh yang biru-biru ini tuh adalah index Miller dan kita bisa close. Nah, edisi yang biru-biru ini yang 210, 111, 211 ini adalah index Miller. Kemudian kita pilih pick matching. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi HKL yang kita cari tadi, yang kita ingin tentukan, yang kita ingin cari HKL-nya. Nah, dari sini kita bisa save aja. Ini bisa kita save file, lalu klik save as.
Lalu ini bisa kita dalam format txt aja, file name-nya TO2 seperti biasa. Lalu kita klik save. Oke. Setelah di save, nah yang ini juga kita save aja, save plot. Oke, dalam bentuk ini, lalu kita save. Oke, sudah di save. Nah, dari sini kita sudah dapatkan indeks Miller-nya dan DHKL-nya dari data XRD. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai cara mengkonversi data dari TXT ke DAT dan penentuan indeks Miller serta DHKL. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.